Berita Sumsel 24 jam hari ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan kembali menggelar event untuk meramaikan Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Kali ini berupa lomba baca puisi yang diikuti 103 orang peserta dari kalangan pelajar mahasiswa dan umum. Setelah dibuka secara resmi oleh staf khusus Gubernur Sumatera Selatan Bidang Kebudayaan Agus Sutikno, satu persatu peserta lomba baca puisi Payu ke Museum 2022 dipanggil MC untuk tampil di atas panggung Aula Museum Negeri Sumatera Selatan. Mereka membawakan puisi bertema sejarah dan koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan di hadapan 3 dewan juri masing-masing, Edwin Fas, Antoni Ansori, dan Pitra Cintadirna. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Haji Aufasa Rizal melalui Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi menuturkan, dalam penyelenggaraan perlombaan ini pihaknya menggandeng Sanggar Seni dan Teater Alam, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumatera Selatan, dan Harian Umum Palembang Express. Lomba baca puisi ini adalah lomba pertama kali di Museum Negeri Sumatera Selatan. Kita mengakomodir kawan-kawan dari pencinta puisi. Bagaimana puisi ini bisa dimasyarakatkan, terutama di Museum Negeri Sumatera Selatan. Untuk menarik minat para pembaca puisi itu kita kaitkan dengan koleksi museum. Alhamdulillah, jumlah peserta sebanyak 103 orang yang diikuti dari Sumatera Selatan, dari umum. Acara dibuka oleh staf gubernur di bidang kebudayaan Pak Agus Sutikno. Terima kasih. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, palpres.com. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Besar Palembang mencatat selama beberapa pekan terakhir tindak kejahatan jalanan di wilayah Palembang mengalami penurunan secara signifikan. Salah satu titik yang kini dianggap aman yakni Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara dan Jalan Majen Yusuf Singe Dekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kepada palpres.com, belum lama ini Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi menegaskan terjadi penurunan angka kejahatan di Kota Palembang dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Kompol Triwahyudi, angka kejahatan dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan yang signifikan, namun tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan mobil bahkan pembobolan rumah maupun kosan jelas Triwahyudi masih marak. Sedangkan kasus Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara dan Jalan Majen Yusuf Singe Dekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang saat ini dalam kondisi aman. Dikatakan Triwahyudi, kedua jalan tersebut dalam zona aman walaupun pihaknya tetap melakukan patroli hingga mengantisipasi terjadinya tindak pidana kejahatan. Dirinya menuturkan bahwa pihaknya melakukan patroli hingga antisipasi tindak kejahatan kedua lokasi tersebut. Karena sekarang ini untuk kedua wilayah tersebut, lanjut Triwahyudi, semakin berkembang, apalagi juga digunakan sebagai jalan lintas bagi pengendara. Dia berharap dengan upaya yang dilakukan mampu memberikan dampak positif hingga Palembang Zero kriminalitas. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Oknum anggota DPRD Palembang yang diduga melakukan penganiaya terhadap wanita muda ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan oknum dewan tersebut saat ini ditahan di sel tahanan Polres Tabes, Palembang. Anggota DPRD Kota Palembang berinisial EZ yang viral karena diduga melakukan penganiayaan terhadap wanita muda akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan anggota DPC Gerinda Palembang ini ditahan di sel tahanan Polres Tabes Palembang Rabu malam tadi. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan, dari hasil penyelidikan anggota Satreskrim Polres Tabes Palembang didapatkan bahwa EZ terbukti bersalah. Oleh karena itu, anggota melakukan penjemputan terhadap pelaku di rumahnya tadi malam. Saat ini anggotanya masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku terkait aksi viralnya di media sosial, tepatnya di SPBU Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 5 Agustus 2002 lalu. Untuk motifnya sendiri berawal dari antrian bahan bakar minyak di tempat kejadian perkara, kemudian pelaku hendak menyalip antrian tersebut. Kemudian terjadi saling tegur dengan korban yang berujung pelaku mengeluarkan kata-kata tidak etis, sehingga terjadi ketersinggungan antara keduanya, sehingga korban turun dari mobil hingga membuat korban mendapatkan pukulan dan beberapa luka di bagian kepala
bibir, tangan, dan jari. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, sejumlah warganet dihebohkan dengan video seorang wanita muda bersama laki-laki yang diduga oknum kepala puskesmas di Oki. Video bernuansa vulgar tersebut banyak mengira keduanya sudah melakukan hubungan suami istri. Warga internet baru-baru ini dihebohkan dengan beredarnya video vulgar yang diduga dilakukan oknum kepala puskesmas di Oki. Dari penelusuran palpres.com, video direkam oleh si wanita yang diketahui berinisial R di salah satu kamar. Di satu video memperlihatkan sebuah ruangan yang mirip dengan kamar. Terlihat pria yang diduga oknum kepala puskesmas ini berada di dalam kamar, sementara perempuannya berada di atas kasur. Video bernuansa vulgar tersebut disimpulkan warganet mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Dalam video lainnya, kedua sejoli ini melakukan video call. Terlihat laki-laki sedang berada di dalam mobil. Saat palpres.com mencoba melakukan konfirmasi dengan oknum kepala puskesmas belum mendapat tanggapan. Begitu juga saat menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki juga belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Sekda Oki Haji Husnin mengaku belum bisa memberikan statement terkait video itu. Reporter Mujianto, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsa Nasution, sampai jumpa.